Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan keluangan waktu, badan yang sehat sehingga mampu melangkahkan kaki kita menuju salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amal soleh tambahan pemberat timbangan besok pada hari kiamat. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jalan mereka dengan baik hingga hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali masih pembahasan terkait tentang doa yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sampaikan tentang waktu dan tempat-tempat yang mustajab di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu dan tempat khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Ada waktu-waktu yang mulia yang Allah muliakan, sebagaimana ada tempat-tempat yang Allah pilih yang mulia di mana seseorang apabila berdoa di tempat itu maka doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya apabila kita ingin memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih waktu-waktu dan juga tempat yang itu mustajab. Dan di antara waktu yang mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama di tengah malam, di malam hari. Karena waktu malam itu berbeda dengan waktu siang. Waktu siang itu waktunya golek pangan. Malam hari waktunya untuk istirahat. Maka banyak orang ketika malam tidur semuanya nggih. Nah, di waktu-waktu orang tidur terlelap dengan mimpinya, maka apabila ada di antara kita yang kemudian bangun di malam hari, kemudian mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat atau kemudian ditambah dengan witir, lalu kemudian dia menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu sangat mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam itu dibagi-bagi. Malam itu ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Nah, dari sepertiga malam ini yang paling mustajab adalah yang sepertiga terakhir. Ya kira-kira antara jam berapa? Antara jam
2 hingga subuh. Jam 2 hingga subuh. Nah, ini adalah sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua dari jam 11 sampai jam 2. Nah, pertama ya dari maghrib ini sampai jam 11 atau jam 12. Nah, itu sepertiga malam. Yang terakhir, yang ketiga. Ya. Kenapa? Karena waktu-waktu itu adalah waktu nopo? Orang pulas-pulasnya tidur nggih mboten? Kalau sekarang saya sudah melek kabeh nggih. Ya, melek kabeh ya. Jam 11 masih banyak orang ya, melek. 11 sampai 12 masih ada lagi. Nah, kalau sudah menjelang subuh ini biasanya orang nongkrong malah do mulih ya. Wah, yang mulih turu ya. Sebelum subuh niku malah mulih gitu. Nah, waktu-waktu di mana lelap tidur jam-jam sekian. Maka Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam terakhir itu mengijabahi doa. Di mana Allah itu mendekat kepada hambanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir setiap malam. Di setiap malam Allah turun ke langit dunia. Langit itu langit yang paling bawah. Kan ada 7 nggih langitnya Ibu. Langit dunia, langit yang paling bawah. Setiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu, kemudian Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lahu wa man sa'alani fa u'tiyahu wa man yastaghfiru li fa aghfir lahu." Kalau Allah berfirman yang artinya barang siapa yang berdoa kepadaku pada waktu itu fa astajibu lahu, maka pasti aku akan ijabai. Wa man sa'alani fa'u'tiyahu, dan barang siapa meminta kepadaku pasti aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, dan barang siapa yang memohon ampun pasti akan aku ampuni dia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Nah, keutamaan sepertiga malam terakhir itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kanu minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang saleh, kanu minal laili ma yahja'un. Mereka itu pada sebagian malam itu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya. Artinya di sepertiga terakhir itu enggak dihabiskan untuk tidur. Ada sebagian waktu yang dia gunakan untuk bangun, berdiri, sholat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur itu mereka yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu sahur itu kapan? Ya, sebelum subuh nggih. Ya, waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka waktu yang paling utama ya, untuk berdoa termasuk juga istighfar mohon ampun adalah waktu sahur. Waktu sahur. Maka di malam-malam ini ya, adalah apa? Di mana malam ini sangat tenang. Ya. Sedikit orang yang masih terjaga. Maka pikiran termasuk hati di waktu itu tidak banyak pikiran. Gimana buat? Nah, jam-jam segini masih banyak pikiran.
yang tadi seharian itu masih ada di kepala. Ya. Maka kalau kita berdoa itu masih banyak nopo pikiran-pikiran tadi itu. Entah jualannya, entah kerjaannya, entah macam-macam masih ada. Ya. Tapi ketika di tengah malam, ya, orang itu pikirannya jernih. Ya. Kemudian jika ia bertafakur, kemudian memikirkan Allah, itu sangat fokus. Sangat nopo fokus. Apalagi sebelumnya dia sudah tidur, ya, maka dia bangun dalam keadaan fresh, belum ada pikiran apa-apa. Maka ketika dia meminta pada Allah, maka dia sangat fokus karena inti dari doa adalah apa? Ia fokus dengan apa yang ia minta. Ya. Ini yang pertama, waktu di sepertiga malam yang terakhir. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW kaitannya masalah puasa. Tasahharu fa innahu barokah. Makanlah sahur, ini ketika puasa nih. Makanlah sahur karena sungguhnya makan sahur itu ada keberkahan. Ya. Meskipun hanya sesuap atau seteguk air, maka lakukan sahur. Kenapa? Di situ ada keberkahan. Sebagian orang kalau suruh bangun sahur itu rada aras-arasan nggih. Ya. Le sahur jam 12 sisan. Gen napa? Bablas rasah tangi kayak gitu. Enten mriki, mboten nggih? Nah, tetap makan sahur. Ya. Meskipun seteguk air atau sesuap makan. Kenapa? Di situ ada keberkahan. Ya. Sahar, kata saharo, ya, itu adalah sesuatu yang lembut, sesuatu yang tenang. Ya. Saharo. Maka waktu sahur, ya, itu adalah waktu beberapa saat menjelang subuh. Ya. Dari kata itu juga pecahannya ada kata saharo, sihir nggih. Sihir juga kata yang sama, saharo, sihir. Itu apa? Karena kebanyakan sihir itu dilakukan di waktu-waktu itu. Kenapa? Orang tidur semuanya, orang lengah semuanya. Sehingga setan ketika membawa sihir itu orang dalam keadaan lengah. Makanya di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW menjelang tidur adalah ada adabnya, membaca doa. Kalau bisa berwudu. Kemudian membaca napa? Ayat kursi, ya. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun niku. Seterusnya. Ya. Kemudian qul huwallah al-falaq sama an-nas. Ini kalau dibaca maka Rasul mengatakan ia akan dilindungi dari setan hingga pagi hari. Seperti itu. Ya. Karena apa? Tadi setan itu keluarnya kemudian melancarkan serangan gangguan pada manusia pada saat itu. Kenapa? Orang dalam keadaan lengah, tidur semuanya. Kalau dia tidur dalam keadaan tidak memenuhi adab tadi apa? Dia tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waktu yang kedua yang mustajab untuk berdoa yaitu ketika berpuasa. Waktu ketika berpuasa, baik puasa Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya. Ketika seseorang dalam keadaan tidak makan, tidak minum, ya, menahan diri dari fajar hingga maghrib, maka seluruh waktunya itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka kenapa orang yang berpuasa itu mustajab doanya? Karena dia dalam keadaan lapar. Dan orang lapar itu memelas, ya, melas, ya, bentrok seperti itu. Ya. Di mana orang yang dia menahan makan dan minum, ya, itu jiwanya
bisa naik, ya. Kemudian juga spirit, ya, itu lebih tinggi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa rasakan, ya, orang ketika di bulan Ramadan semangat ibadahnya luar biasa, mboten? Iya, baca Qur'annya, sholatnya, kemudian taraweh, kemudian tadarus, sedekahnya itu tinggi gitu kan. Orang di bulan Ramadan, oh, musola kebak, langgar kebak, masjid tumpah ruah gitu kan. Iya, kenapa? Jiwanya sedang tinggi, imannya meningkat. Ya. Maka di saat orang berpuasa itu dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ketika berpuasa itu orang dalam keadaan paling dekat dengan Allah. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana itu ndak ada yang ngikuti mangan orang itu. Gitu kan? Ya. Dia sendiri, ya, dia sendiri yang menjadi pengawas. Ya. Nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang nyuruh, nggak ada larang. Itu dia padahal makanan banyak, pinggir jalan juga banyak. Kenapa nggak makan? Duit yo duwe seperti itu. Kenapa? Dia merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang dalam keadaan berpuasa itu doanya mustajab. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya salasun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Oh, berarti mustajab. Tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Wal imamul adil wal mazlum. Yang pertama, doa yang tidak tertolak yaitu orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Artinya sejak subuh hingga menjelang maghrib itu semua waktunya mustajab. Ya. Makanya ketika orang berpuasa jangan sampai lalai dari berdoa. Kenapa? Doanya itu mustajab, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, wal imamul adil, penguasa yang adil. Penguasa yang adil. Itu juga mustajab doanya. Maka kalau kok kemudian negeri kita nggak makmur atau kemudian banyak cobaan dan sebagainya, ya bisa jadi kurang adil seperti itu. Sehingga ini introspeksi kepada semua yang diberikan amanah kepemimpinan untuk berbuat adil. Ya, sehingga doanya itu bermanfaat buat rakyatnya dan buat negerinya. Itu imam yang adil. Makanya dalam sejarah ya, disebutkan Umar bin Abdul Aziz. Pernah mireng nggih? Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah yang adil. Setelah Khulafaur Rasyidin yang 4, ya, itu para ulama memasukkan Khulafaur Rasyidin yang kelima, ya, itu namanya Umar bin Abdul Aziz, ya, cucunya Umar bin Khattab. Itu beliau menjadi khalifah, ya, dikenal sangat adil. Di mana ketika dia sebelum diangkat menjadi khalifah, itu terkenal glamor, pakaiannya mewah, kendaraannya juga mewah, ya. Minyak wanginya itu paling mahal. Ketika dia keluar menjadi incaran para wanita. Ngoten niku. Ya. Pokoknya selebgram ngoten nggih sakniki. Ya. Namun setelah dia diangkat menjadi khalifah, ya, maka semua dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan pakaian seadanya, bahkan anak dan istrinya itu kemudian disuruh mengumpulkan hartanya dikembalikan kepada Baitul Mal. Karena itu pemberian dari saudara-saudaranya, pejabat-pejabat itu. Lalu kemudian apa? Beliau ambil semua harta-harta yang tidak benar itu, diusut semuanya, kembalikan ke kas negara. Seperti itu, ya. Lalu kemudian beliau cuma berpuasa 2 tahun. Berpuasa cuma 2 tahun. Enggak 5 tahun. Ya. Dan 1 periode aja. Ya.
itu negeri kaum muslimin menjadi makmur semuanya. Digambarkan kemakmurannya ketika itu apa? Ya, dan keamanannya. Itu pohon atau tanaman gandum, ya, tanaman gandum itu bulirnya sebesar kurma. Gandum nang kaya gabah niku lho. Ya, niku gedene sak kurma-kurma niku. Jadi nanem napa? Pari niku, pari ini gedene sak kurma-kurma niku. Nah, seperti itu, ya. Dan beliau mengeluarkan zakat, ya. Zakat dari Baitul Mal itu diiderke. Enggak ada yang mau. Siapa yang mau zakat, siapa yang mau zakat, pakai napa gerobak, ya, dibawa oleh napa kendaraan. Diputarkan ke kampung-kampung, siapa yang mau? Padahal emas, dinar, dirham nih. Siapa yang mau? Enggak ada yang mau. Napa? Wis duwe. Ya, wis duwe. Jadi apa? Orang makmur semuanya. Ya. Sampai digambarkan juga saking adilnya tidak ada kezaliman. Itu ya apa? Singa atau serigala itu tidak memakan domba. Makanya kau ngendi yombo, ya seperti itu. Ya. Lalu kemudian sampailah Allah Subhanahu Wa Taala menentukan beliau diambil nyawanya. Ya. Pokoknya tidak ada banyak nopo gejolak di situ, ya, saking makmurnya. Ya. Sampai kemudian suatu hari penggembala itu ya, menggembalakan kambingnya orang dideloi dan sebagainya. Ya. Tiba-tiba kambingnya itu diterkam oleh serigala. Ya. Maka kemudian dia punya firasat, khalifah telah meninggal dunia. Kenapa? Karena kambingku sudah diterkam oleh serigala. Dan benar setelah itu apa? Datang kabar bahwasanya beliau meninggal, wafat, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, Imamul Adil. Jadi penguasa yang baik, penguasa yang adil itu punya dampak yang baik juga. Maka sebaliknya penguasa yang buruk itu juga punya dampak buruk juga kepada rakyatnya. Nomor 2. Yang ketiga, doa yang mustajab adalah apa? Doanya orang yang terzolimi. Doanya orang yang terzolimi. Jadi kalau ada orang yang dia teraniaya, haknya diambil, atau kemudian dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, hati-hati. Orang seperti ini doanya tembus langit ketujuh. Langsung. Ya, maka kita dilarang berbuat zalim kepada siapapun. Maka ketika orang ini, biasanya orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang tidak punya kuasa, ini yang jadi apa? Objek kezaliman biasanya. Ya. Dan kezaliman ya tidak harus rakyat, bisa jadi kita menzalimi keluarga juga ada. Anak terzalimi, istri terzalimi, atau suami terzalimi, dan itu maka hati-hati. Ya. Orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Ya. Jangan sampai kemudian, biasanya kan orang kalau tersakiti, orang kalau dia itu diambil haknya, kan kadang muring-muring, ya, atau kemudian dia gedumel dan sebagainya. Kok keluar kata-kata darinya itu langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita berbuat zalim, ya, jangan kemudian menzalimi orang lain sampai nanti ada orang-orang, ya, bahkan orang-orang lemah itu kemudian ucapannya keluar itu, ya, maka didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa baina wa bainaha hijab. Hati-hatilah kalian dengan doanya orang yang terzalimi, karena sungguhnya antara dia dan Allah tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Ya. Maka sangat berhati-hati jika ada yang kemudian terzalimi lalu dia mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia nggak punya relasi,
tidak punya orang dalam, nggak punya kenalan, tidak punya backingan kayak itu. Dia hanya mengandalkan Allah Taala, lalu kemudian dia berdoa mengadu, ya Allah fulan ya mendolimi aku ya, mugo-mugo, nah, kayak sampai gitu ya, mugo-mugo. Nah niku hati-hati kalau ada orang yang sampai bilang seperti itu. Ya. Bahkan kezaliman ini Allah tidak ridhoi meskipun kepada orang kafir sekalipun. Maka kalau ada orang kafir sekalipun, meskipun dia nggak muslim, terzolimi dan dia mengadu kepada Allah, ya, kepada Tuhannya dia, misalnya, ya, yaitu Allah sendiri, cuma beda saja ya. Dia mengadu, ya, maka Allah akan mengijabahi doanya meskipun dia orang kafir. Karena kezaliman nggak Allah sukai kepada siapapun. Ya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah berfirman dalam hadis qudsi menyebutkan, sungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Ya. Maka kalian jangan saling menzalimi di antara kalian. Nah ini, karena kezaliman ya, termasuk di antara salah satu yang azabnya disegerakan di dunia. Ya, salah satu azab yang disegerakan di dunia, ya, dan besok masih ada adalah kezaliman. Maka Allah akan balas di dunia. Maka jangan kita menzalimi sesama manusia. Baik, itu yang kedua, yaitu apa? Ketika berpuasa. Kemudian yang ketiga, di antara waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu waktu antara azan dan iqomah. Azan dan iqomah. Maka apabila kita mendengar azan, ya, sudah segera langsung berangkat ke masjid, lalu kemudian sholat 2 rakaat, entah itu tahiyatul masjid atau qobliyah, ya, lalu dia duduk menunggu imam atau menunggu iqomat, lalu kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala antara dua waktu itu, azan dan iqomah, itu adalah waktu yang mustajab. Maka minta pada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Ya. Jangan berangkatnya nunggu iqomat lagi mangkat. Kenapa? Kalau di rumah itu kemungkinan besar nggak akan doa, nggih mboten? Kalau di rumah ya. Tapi kalau di masjid mesti dia nunggu. Ya, dia nunggu, maka di antara adab yang paling baik adalah menunggu dengan memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah." Sesungguhnya doa tidak ditolak di waktu antara azan dan iqamah. Nah, maka di waktu ini kita menengadahkan tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang mustajab. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, waktu yang mustajab, yaitu di saat seseorang melakukan sujud dalam sholat. Dalam sholat kan ada sujud nih, ya. Maka itu adalah waktu yang sangat mustajab, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid fa'aktsiru ad-du'a. Keadaan seseorang yang paling dekat dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, yaitu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah di waktu itu dengan berdoa. Jadi ketika seorang sujud, itu adalah paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa di situ. Salat apa? Baik salat wajib maupun salat sunnah. Wajib maupun salat sunnah. Maka ini, ya, doa di saat itu sangat mustajab. Ya. Maka doa apa? Doa nopo kemawon. Ya. Kalau yang paling baik adalah doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, atau doa-doa yang dituturkan Rasulullah dalam hadis-hadisnya, kan banyak nih hadis. Maka boleh dibaca itu dalam sujud. Ya. Adapun kalau
tidak dengan doa yang seperti itu, ya, maka dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau yang dia pahami, maka boleh berdoa saat sujud asalkan tidak diucapkan. Kenapa? Karena tidak boleh mengucapkan perkataan dalam sholat, ya, maka boleh dibatin. Tapi kalau dengan doa yang di Quran atau di hadis itu tidak apa-apa. Seperti itu. Kemudian yang kelima, waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu sebelum salam. Ya, sebelum salam. Tahiyat akhir sebelum salam itu juga termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi setelah selesai innaka hamidum majid niku, ya, maka silahkan berdoa. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambahi doa-doa yang lain. Itu juga mustajab. Ya. Di mana Rasulullah SAW ya, dalam hadis menyebutkan ayu du'ai asma. Ya. Rasul pernah ditanya doa mana yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fi duburis sholawat, ya, di akhir-akhir sholat. Akhir napa? Sholat. Berarti apa? Ya tadi itu, ya, di akhir sholat sebelum salam. Kemudian yang keenam, di antara waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu hari Jumat. Hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dari hari-hari yang ada, Jumat itu adalah yang paling mulia. Hari kan ada 7 nggih? Ada 7, ya. Maka yang paling baik dan yang paling mulia adalah hari Jumat. Di mana Rasulullah al-Jum'atu sayyidul ayyam. Jumat itu penghulu pimpinannya hari-hari. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, fihi sa'atun la yuwafiqu abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu Allahu iyyahu. Yang artinya dalam hadis yang panjang di situ disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Jumat itu adalah hari yang terbaik. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhila fiha. Pada hari Jumat itu Allah masukkan Adam ke dalam surga. Wa fi ukhrija minha, dan pada hari Jumat itu pula Adam diusir dari surga. Ya. Wa fihi qiyamus saah, dan pada hari Jumat itu pula kiamat besok akan tegak. Ya. Jadi Jumat itu waktu yang sangat istimewa sekali, ya, sangat istimewa. Nah, kelanjutan hadis yang tadi itu, fihi sa'atun, dan pada hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, di mana tidaklah seorang muslim itu bertepatan dengan waktu itu, wa huwa qaimun yusalli, dan dia berdiri melaksanakan sholat Jumat, ya. Yas'alullah ta'ala, lalu dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, syai'an, sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan mengabulkannya. Jadi hari Jumat itu waktu yang luar biasa, waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Cuma para ulama berbeda pendapat kapan waktunya Jumat itu. Maka sebagian mengatakan ya seluruh hari Jumat itu. Ya. Kemudian yang lain mengatakan antara naiknya khotib ke mimbar sampai ditegakkannya sholat Jumat. Jadi sudah masuk sholat Jumat tadi itu. Ya.
Sebagian lagi mengatakan apa? Lebih sempit lagi. Ya. Kapan? Yaitu antara duduknya khutbah pertama dan khutbah kedua. Biasanya kan berdoa ini kok, nah, seperti itu. Ya. Dan ada lagi yang mengatakan waktu yang mustajab hari Jumat itu sebenarnya adalah setelah asar sampai sebelum maghrib. Setelah asar, ya, sampai sebelum maghrib itu waktu yang mustajab. Nah, maka pada hari Jumat itu kita gunakan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang ketujuh, di antara momen waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu ketika turun hujan. Ya, nembe napa? Udan. Niku termasuk mustajab doanya. Nek udan malah turu nggih. Kemulan. Enake ya. Itu yang mustajab doanya. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sintani maturaddani." Dua hal yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ad-du'a indan nida wa tahtal matar. Yang pertama, doa setelah azan. Berarti ini kuwau sami ya antara azan dan iqamah niku kuwau. Ad-du'a indan nida. Di doa setelah azan. Yang kedua, wa tahtal matar, yaitu doa ketika turun hujan. Kan wonten doa nggih turun hujan sendiri kan ada. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Ini kan pas hujan baca itu. Nah, masih hujan itu kita silakan berdoa pada Allah Taala. Kenapa? Karena hujan adalah rahmat, ya, dan dia datang dari langit. Ya. Maka waktu itu waktu yang mustajab. Maka hujan itu membawa kebaikan. Hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Hujan membawa air, di mana air sumber kehidupan. Ya. Maka Rasulullah SAW ada sunnah beliau yang mungkin jarang orang ketahui dan juga sangat jarang dilaksanakan. Apa? Yaitu apabila beliau itu turun hujan, maka beliau membuka penutup kepalanya lalu dihujan-hujankan. Gen ketetesan banyu udan. Ya. Diingatkan kemudian apa? Dimasukkan. Agar apa? Dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, nek kene udan malah melayu karo ngene nggih. Gen ra kenek malah. Ya Rasulullah SAW itu malah apa? Dihujan-hujankan agar mendapatkan rahmat dan kebaikan dari hujan. Kebanyakan kita itu menganggap udan niku marai masuk angin, ngoten nggih? Ya, udan niku marai napa? Seperti itulah. Jadi image-nya itu jelek hujan niku, nggih mboten? Ya, marai masuk angin, watuk, pilek. Makanya kalau ada anak-anak kecil playon mainan hujan, piye? Biasane hujan-hujan, Mas mlebu, ngoten nggih? Ya, seperti itu. Anak mau main hujan saja dilarang nggih mboten? Nggih, seperti itu. Nah, nek kalau saya takon udan-udan malahan. Ya, takon udan-udan. Ya. Kadang saya juga ikut hujan-hujanan juga. Alhamdulillah tidak sakit. Kenapa tadi? Kembali ke mindset. Nek kita nganggep dadi loro ya loro. Ya. Kalau kita nganggapnya itu rahmat, kebaikan dari Allah akan menjadi rahmat. Ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman gini, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Nek kita menyangka jadi penyakit ya jadi sakit. Ya. Kalau kita menganggap hujan itu nanti tidak baik ya jadi tidak baik. Padahal sebenarnya niku sunnah Rasulullah SAW apabila hujan niku sirai dipun udan-udan ke sebentar. Ya, kemudian dipakai lagi. Orang ngasih nopo, kelomah-kelomah mboten ya, supaya nopo agar kena air hujan. Insya Allah ya, niku membawa kebaikan. Bahkan juga beberapa terapi niku terapi air hujan, ya. Airnya langsung sing dereng kenek nopo gendeng, ya, terus nopo diunjuk. Ya. Baik.
Kemudian nomor 8 di antara waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu hari Arafah. Hari apa? Arafah. Tanggal pinten niku? 10 sama 9? 9 ya. Tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Ketika jamaah haji sedang wukuf nggih teng Arafah. Ya. Maka disebut hari Arafah. Hari Arafah. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan hari Arafah. Ya. Khairud doa yaumi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Doa di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, saderenge bodo besar nggih, sehari sebelum bodo besar. Kita disunahkan poso nggih, poso Arafah. Napa keutamaanipun poso Arafah? Napa poso Arafah? Menate to poso nggih Arafah? Setunggal apa ping pindho? Setunggal. Nah, tanggal 9. Di mana Rasul mengatakan su'ila Rasulullah SAW an yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya tentang keutamaan berpuasa pada hari Arafah. Maka beliau menjawab, ya, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah al-madiyah wasanah al-qadimah. Beliau ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah. Maka beliau menjawab, aku berharap kepada Allah puasa Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tanggal sangone poso, ya, dalam keadaan puasa dia berdoa, kan poso mustajab nggih niku doane. Pas hari Arafah apa meneh seperti itu, maka luar biasa. Ya, tumpuk-tumpuk waktu-waktu yang mustajab. Ya. Kalau Jumat adalah hari terbaik dalam hitungan seminggu, kan nggih, seminggu niku Jumat. Ya. Maka hari Arafah adalah hari terbaik dalam hitungan 1 tahun. 1 tahun yang itu 360 hari itu yang paling baik adalah hari Arafah. Hari Arafah. Ya. Maka jangan lewatkan hari Arafah. Kita laksanakan dengan berpuasa. Saat puasa kita berdoa pada Allah, maka doanya mustajab. Dan Rasulullah SAW pada hari Arafah memperbanyak doa. Doa apa? Beliau mengatakan, khairu ma qultu ana wan nabiyyu ba'di. Sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pernah perhatikan nggih? Nah niku doa yang Rasulullah baca, ya. Kapan mulai hari Arafah yang mustajab itu? Yaitu setelah zuhur, ya, sampai sebelum terbenamnya matahari. Setelah zuhur, ya. Karena jamaah wukuf di Arafah kan mulai masuk kan setelah zuhur. Di waktu itu waktu yang mustajab. Yeah. Kemudian selanjutnya yang ke-9, waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu ketika terjadi perang jihad fi sabilillah. Ketika telah bertemu pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang kafir, ya, maka saat itu adalah waktu yang sangat mustajab. Maka Rasulullah SAW ketika berjihad dalam berperang, ya, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Itu waktu yang sangat mustajab. Kenapa? Karena antara hidup dan mati, nyawa taruhane, ya, di orang dalam keadaan yang sangat menakutkan, gitu. Ya. Rasulullah bersabda, "Thintani la turaddan au qallama turaddan. Ad-du'a indan nida wa indal ba'si hina yulhim ba'dhum ba'dha." 2 waktu yang tidak ditolak atau sangat sedikit sekali ditolak oleh Allah Ta'ala. Kapan itu? Yang pertama, doa
setelah azan. Diulangi lagi nih Rasulullah. Doa setelah azan. Dan yang kedua, doa ketika bertemu dua pasukan yang saling beradu. Napa? Perang. Saya ini bukan pedang, saya ini nggak apa? Bedil. Ya, maka para pejuang kaum muslimin yang di Gaza Palestina misalnya, ya, yang melawan orang-orang kafir, ya, Israel, maka mereka doa-doanya mustajab. Ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10, doa yang mustajab kapan? Waktunya yaitu doa ketika safar. Napa safar niku? Bepergian jauh. Nah, niki sering ngoten nggih. Nah, bepergian jauh, ya. Waktu napa? Jalan-jalan atau pergi kemana. Maka jangan habiskan waktu untuk nyetel napa? Musik atau kemudian macam-macam ya, nonton HP. Gunakan waktu untuk napa? Berdoa. Kenapa? Itu waktu yang mustajab. Ya, yang terakhir, ya, di antara waktu yang mustajab yaitu ketika minum air zam-zam. Ya, kan biasanya ada pulang jamaah haji atau umrah hadiah nih kok nggih, meskipun sebotol kecil ngeten nggih, enggak apa-apa, itu mustajab. Maka napa? Sebelum minum kita doa pada Allah Taala. Kenapa? Rasul mengatakan ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan doa yang inginkan. Ya Allah, muga-muga badanku sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun minum. Menika ngesaklaturaken ya mugi-mugi nambahi pangertos yang sami, ada salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa-doa yang kita panjatkan. Allahumma amin. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.